Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Business Network yang dibimbing oleh dosen Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid dengan NIM 88203171536. Kali ini saya akan membahas tentang analisis perbandingan penerapan e-commerce terhadap transaksi penjualan konvensional berbanding penerapan e-commerce terhadap transaksi penjualan konvensional. Pertama-tama ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Teknologi World Wide Web atau 3W atau sering juga disebut dengan web menyebabkan munculnya teknologi berbasis internet, di mana e-commerce membeli atau menjual secara elektronik dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Dengan e-commerce mampu melakukan periklanan, penjualan, dan pelayanan yang sangat baik. Saat ini dengan menggunakan toko web yang mampu beroperasi selama 24 jam, diharapkan mampu mendapatkan pelanggan lebih besar dibandingkan dengan penjualan konvensional. Berbeda dengan, menurut saya, berbeda dengan penjualan konvensional yang hanya terbatas pada jam kerja saja, ada 3 faktor yang patut dicermati tentang e-commerce. Yang pertama ada variability, yang kedua ada visibility, dan yang ketiga ada velocity. Sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan cara berpikir manusia, maka ilmu pengetahuan dan teknologi pun mengalami kemajuan. Adanya sistem informasi, maka kita pun dapat menikmati informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sistem tersebut memungkinkan kita untuk berhubungan dengan yang lain dan dapat bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Dibutuhkan konsep untuk merancang sebuah sistem dan dari sistem tersebut digunakan untuk mengatur data menjadi sebuah informasi yang berguna. Informasi mengubah kemungkinan-kemungkinan hasil yang diharapkan dalam sebuah situasi keputusan dan karena itu mempunyai nilai dalam proses keputusan. Baik, yang kedua ada rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam PPT ini antara lain sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan bisnis e-commerce? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bisnis informasi? Dan yang ketiga, apa perbedaan bisnis e-commerce dan bisnis informasi? Dan yang terakhir ada apa saja klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce dan bisnis informasi di Indonesia. Selain ada rumusan masalah, ada juga tujuan masalah. Yang pertama, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui definisi dari bisnis e-commerce. Yang kedua, untuk mengetahui definisi dari bisnis informasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk perbedaan dari bisnis e-commerce dan bisnis informasi. Untuk mengetahui klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce dan bisnis informasi di Indonesia. Yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah definisi bisnis. Bisnis adalah suatu sistem yang memproduksi produk layanan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Hughes dan Kapur, bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan produk atau layanan jasa untuk memperoleh keuntungan. Suatu bisnis atau perusahaan dikatakan berhasil memperoleh laba jika total penerimaan pada suatu periode lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang sudah dikeluarkan. Menurut Hooper,
Bisnis merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks yang biasa dilakukan pada bidang industri, perbankan, transportasi, penjualan, distribusi, dan lainnya. Tujuan kegiatan tersebut adalah para pelakunya mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, definisi bisnis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi bisnis e-commerce, yaitu e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jejaring sosial melalui internet. Strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan. Kesadaran merek dan pendapatan, keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, dan sikap dan keyakinan. Persepsi dipantulkan pada bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Motivasi tercermin dari keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua, ada definisi bisnis informasi. Menurut Kenneth, informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam sebuah formulir untuk bentuk yang bermanfaat dan dapat digunakan manusia. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu, link keseluruhan makna yang menjunjung amanat yang terlihat sebagai amanat itu. Bisnis informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok orang organisasi yang memiliki nilai atau value dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Berikut adalah klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. Klasifikasi variasi bisnis e-commerce dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, ada listing atau iklan baris. Pendapat diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. Contohnya OLX dan berniaga.com. Kelas interaksinya B2C dan C2C. Nomor 2, ada online marketplace. Penjelasannya adalah, ini adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contohnya, dari online marketplace ini ada Tokopedia dan Bukalapak. Dan kelas interaksinya adalah C2C. Yang ketiga ada shopping mall. Shopping mall ini adalah model bisnis yang mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Contohnya ada Blibli dan Zalora. Kelas interaksinya B2B dan B2C. Yang keempat, ada toko online. Model bisnis ini cukup sederhana, yaitu sebuah toko online dengan alamat website atau domain, di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Contohnya ada Lazada dan Binika. Jenis interaksinya ada B2C. Yang kelima, ada toko online di media sosial. Toko online di media sosial adalah banyak penjual di Indonesia menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang mempromosikan barang dagangan mereka. Contohnya, siapapun yang berjualan dengan media sosial. Dan jenis kelas interaksinya adalah C2C. Selanjutnya, dalam landasan teori,
ada perbedaan berbisnis e-commerce dan bisnis informasi. Perbedaan paling mendasar dalam bisnis e-commerce dan bisnis informasi adalah bentuknya, di mana bentuk dalam bisnis e-commerce dapat berupa produk barang atau jasa yang sumbernya terbatas. Adapun dalam bisnis informasi tidak terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. Bisnis e-commerce. Perbedaannya adalah jika bisnis e-commerce, penjual kehilangan sesuatu, sedangkan bisnis informasi, penjual mempertahankan. Di bisnis e-commerce juga biaya produknya tinggi. Selain produk tinggi, habis pakai, ada di tempat, terlihat dalam bentuk nyata, ketika habis penjual tidak lagi memilikinya. Harga berdasarkan biaya produksi. Sedangkan bisnis informasi, biaya produk bebas menggandakan, tidak habis pakai tetapi dapat usang atau tidak benar. Dan ada di mana-mana, mungkin terlihat semu, tidak bisa habis tetapi memiliki jangka waktu relevansi. Harga bergantung pada nilai yang diberikan pelanggan. Adapun untuk melihat perbandingan yang lebih menguntungkan antara bisnis e-commerce dan bisnis informasi adalah tergantung jenis barang dan sudut pandangnya. Yang ketiga, ada kritisi. Kritisi ini terbagi menjadi 3, studi kasus, pembahasan kasus, dan kritisi kasus. Studi kasus, kritisi, terdapat banyak informasi yang disediakan di media sosial. Salah satunya adalah user generated content atau UGC. Sedangkan kekurangannya, bisnis e-commerce memerlukan promosi dalam memperkenalkan produk yang dimilikinya. Nah, pembahasan kasus. Yang kedua, pembahasan kasus. Kritisi, bisnis online e-commerce merupakan sarana transaksi komersial antara dan antar organisasi dan perorangan secara digital dengan pemanfaatan internet. Kekurangannya adalah penetrasi internet yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya perkembangan pada bisnis online e-commerce. Kritisi kasusnya, bisnis e-commerce dapat melakukan pemanfaatan pemeran kunci dalam menyebarkan informasi sehingga menyebarkan lebih cepat dan lebih luas di media sosial Twitter. Bisnis e-commerce dapat memberikan hadiah berupa promo ataupun produk pada pemeran kunci sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam menyebarkan informasi. Dan kekurangannya adalah banyak persaingan pada bisnis e-commerce yang menyebabkan sulitnya promosi. Yang terakhir ada studi kasus. Bisnis e-commerce memerlukan promosi dalam memperkenalkan produk yang dimilikinya. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media sosial. Terdapat banyak informasi yang disediakan di media sosial. Salah satunya adalah user generated content. Apa itu UGC atau user generated content? Adalah jejak rekam user di media sosial yang dapat dilihat oleh user lainnya. Diperlukan analisis media sosial untuk melihat pola interaksi antara perusahaan dengan pelanggan dari UGC yang dapat banyak tersebar di media sosial. Hal ini dapat dijadikan insight bagi perusahaan dalam membantu pemasaran produk di media sosial. Yang kedua, ada pembahasan kasus. Penetrasi internet yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya perkembangan pada bisnis online e-commerce. Bisnis online e-commerce merupakan sarana transaksi komersial antara dan antar organisasi dan perorangan secara digital dengan pemanfaatan internet, web, dan aplikasi bisnis. Bisnis e-commerce telah mengubah banyak hal dalam dunia bisnis. Hal yang menjadi fokus tidak hanya pada barang, melainkan pada layanan, informasi, dan fokus intelijen pada pelanggan. Media sosial menjadi hal penting dalam bisnis e-commerce di dunia maya dikarenakan media sosial memberikan insight dalam pemasaran bisnis e-commerce. Media sosial menjadi alat untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan mengirimkan nilai yang diberikan organisasi ke konsumen. Konsumen secara global menggunakan media sosial dalam mencari informasi,
untuk produk dan menyebarkan komentar terkait produk di media sosial. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pada bab ini ada sebuah kesimpulan, bisnis e-commerce dan bisnis informasi memiliki perbedaan mendasar dari segi value yang dihasilkan bisnis e-commerce, memerlukan promosi dalam memperkenalkan produk yang dimilikinya. Dalam hal ini, para pebisnis e-commerce memerlukan sistem dari teknologi informasi. Yang kedua ada saran. Saran makalah ini atau PPT ini memberi gambaran konseptual mengenai perbedaan bisnis e-commerce dan bisnis informasi di Indonesia. Saran dari kami sebagai tim penyusun yaitu perlu diadakannya pengujian secara empiris, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga ditemukan informasi seperti jenis-jenis e-commerce dan informasi apa yang paling efektif digunakan dalam berbisnis, atau tipe seperti apa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang kita jadikan sebuah PPT. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.